Masa depan cryptocurrency sosial di Web3 dengan co-founder Pi Network, yaitu Dr. Nicholas dan juga Dr. Cheng Diopan. Nah, kita juga bisa melihat ya rekan-rekan, ini ada semacam sesi ya, yaitu podcast, dan di sini berupa suara dan tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti, halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan tentang daripada perkembangan pergerakan Pi Network step by step menuju ke fase berikutnya, yaitu ke fase open mainnet. Nah, di sini ada berbagai macam informasi yang cukup menarik sekali bagi rekan-rekan yang masih menantikan project Pi Network. Yang pertama, di sini juga ada informasi yang cukup mantap ya, berkaitan dengan perkembangan teknologi digital era Web 3.0 atau terdesentral, yaitu di masa depan setelah kedatangan open mainnet, semua ponsel pintar akan hadir dengan Pi Network aplikasi di dalamnya, karena jaringan Pi akan lebih penting daripada mayoritas aplikasi yang lain di ponsel pintar kita. Nah, ini adalah salah satu informasi yang cukup lumayan mantap sekali, tapi ya masih dalam jangka waktu masa depan. Nah, di sini kita juga bisa melihat tentang daripada perkembangan Pi Network itu sudah sangat masif sekali dan semua orang sudah mengenal tentang proyek Pi Network. Kemudian di sini pasti rekan-rekan juga banyak sekali yang merasakan jenuh ya dalam penantian Pi Network menuju ke fase berikutnya atau fase open mainnet. Banyak sekali orang-orang yang kesal setiap kali mendengar pepatah di masa depan tidak tahu dalam sekejap mata. Kita ada di masa depan. Nah, di sini kita masih berada dalam masa depan dan terus menuju ke dalam perkembangan zaman ya, yaitu perkembangan era Web 3.0, dan Pi Network itu akan memimpin industri teknologi blockchain di masa yang akan datang. Nah, kita adalah berada di dalam salah satu generasi atau berada di zaman Web 3.0 ya. Ini cukup mantap sekali. Jadi rekan-rekan itu harus selalu mengupgrade pengetahuan rekan-rekan masing-masing. Kemudian di sini apa hubungannya dengan perkembangan zaman dan juga dengan proyek Pi Network atau blockchain Pi? Nah, di situ banyak sekali ya. Di antaranya untuk Pi Network beberapa waktu yang lalu, admin juga sempat membahas ya, Pi Network sudah terdaftar di dalam Ulu Ventura, dan Ulu Ventura sendiri ya bisa dikatakan seperti perusahaan-perusahaan yang sudah tergabung di dalamnya, dan itu uangnya sangat banyak sekali ya sebagai bentuk investasi atau investor di dalamnya. Dan juga Pi Network sudah terdaftar bersama dengan ratusan aplikasi atau ratusan perusahaan blockchain yang lainnya. Intinya ketika Pi Network sudah terdaftar di dalam Ulu Ventura, itu bukanlah proyek kaleng-kaleng ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat informasi berikutnya masih di dalam Twitter, yaitu Belmet Pi Network dilansir daripada pembayaran seluler pada 20 Juli kemarin di Tencent mengumumkan kerjasama antara WeChat Pay dan juga kartu bank internasional untuk mengikat kartu cryptocurrency Visa Discover Global Network. Kemudian di sini juga ada semacam JCB dan juga Mastercard, yang berarti bahwa cryptocurrency tidak perlu melalui pertukaran dan juga pembayaran melalui proses Mastercard ke WeChat Pay. Jadi di sini adalah salah satu informasi tentang pergerakan zaman yang terus mengalami kemudahan demi kemudahan. Rekan-rekan semuanya dimanjakan, terutama di sini dalam sistem transaksi pembayaran itu juga bisa dimungkinkan lebih mudah ya ke depannya, yang mana di sini sudah ada semacam kerjasama internasional ya antara kartu cryptocurrency Visa Discover Global Network. Nah, di sini juga ada Mastercard. Artinya di sini memang daripada cryptocurrency tidak melalui pertukaran dan pembayaran melalui proses Mastercard ke WeChat Pay. Dan juga pada saat yang sama Alipay, kemudian juga Bank Union Pay juga berkomunikasi dengan penggunaan cryptocurrency. Kemudian apa hubungannya dengan Pi Network? Nah, tentu saja semakin dekat kita menjadi kenyataan dengan pembayaran menggunakan koin Pi. Sekali lagi di sini Pi Network itu adalah salah satu cryptocurrency yang unik ya. Jadi ya bisa berupa aset digital ataupun currency atau berupa mata uang sebagai pembayaran. Nah, itu adalah kelebihan dari project Pi Network. Kemudian di sini juga dilansir melalui daripada Twitter Belmet Pi Network yang menyebutkan baru-baru ini ada acara, yaitu yang mana di sini pembawa acaranya itu adalah @KHV ya, yaitu adalah @KHaya, yaitu mewawancarai Pi Network @Core Team, salah satu pendiri yaitu Dr. Nicholas dan Cheng Diopan tentang masa depan cryptocurrency sebagai cryptocurrency sosial di era Web3 ya, dan rekan-rekan juga bisa mempelajari lebih jauh. Di sini itu juga ada link
Nah, di sini kita diarahkan pada sebuah halaman website ya, tentang daripada salah satu informasi yang cukup mantap sekali, Juli 2023 ya, pada tanggal 24 kemarin. Nah, di sini berbahasa Inggris. Kita juga bisa menerjemahkan dalam bentuk sesi bahasa Indonesia ya. Kita coba terjemahkan dan kita bahas bersama-sama. Masa depan cryptocurrency sosial di Web3 dengan co-founder Pinetwork, yaitu Dr. Nicholas dan juga Dr. Cheng Diopan. Nah, kita juga bisa melihat ya rekan-rekan, ini ada semacam sesi ya, yaitu podcast, dan di sini berupa suara dan tentu saja menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti bagi rekan-rekan yang ingin mengunjungi daripada situs web ini ya, langsung bisa dikunjungi daripada podpack.com. Nah, rekan-rekan bisa dikunjungi saja ya, podpack.com, untuk bisa mendengarkan daripada podcast ini tentang daripada core team. Kemudian di sini juga disebutkan pembawa acara Alec Kehanya menyambut co-founder Pinetwork, yaitu Dr. Nicholas dan Cheng Diopan pada minggu ini. Saksikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi sumber terbuka yang mendukung algoritma konsensus unik jaringan Pi, dan bagaimana hal itu membuat penambangan kripto dapat diakses dengan ramah lingkungan. Kemudian mereka juga membahas bagaimana cara mereka memanfaatkan artificial intelligence untuk memverifikasi identitas di seluruh dunia dengan menseimbangkan proses otomatis dan manual untuk memastikan keamanan dan keselamatan jaringan. Bersiaplah untuk menjelajahi masa depan cryptocurrency, yaitu cryptocurrency sosial di era Web3 ya, dengan aplikasi Pinetwork. Jadi di sini ada kisi-kisi disebutkan untuk KYC mungkin ke depan akan memanfaatkan teknologi AI atau artificial intelligence ya. Ini juga bisa melakukan semacam KYC massal. Nah, di sini kita juga bisa melihat ada salinan pembicara satu ya, selamat datang podcast Indeks. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada inti-inti yang disampaikan tentang podcast ini ya. Nah, jadi di sini pada sesi pembicaraan tersebut juga diungkapkan tentang daripada kami berbicara para pengusaha yang membangun gelombang internet berikutnya. Saya tuan rumah Anda. Kemudian dalam episode Indeks hari ini saya sangat senang menyambut Dr. Nicholas dan Cheng Diopan, salah satu pendiri Pinetwork, mata uang digital pertama yang dapat ditambang di ponsel Anda. Kemudian kita akan mempelajari semua tentang bagaimana Pi itu bisa berbeda dengan proyek cryptocurrency yang sudah ada sebelumnya, dengan pendekatan mereka dan utilitas yang mereka bangun. Nah, di sini selamat datang. Kemudian di sini kita juga bisa melihat ya rekan-rekan, intinya di sini kita juga akan membedah proyek Pinetwork yang sangat viral dan fenomenal, dan juga dikabarkan proyek cryptocurrency-nya atau konsep proyeknya itu berbeda dengan konsep proyek blockchain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini juga dibahas tentang daripada asal usul dan latar belakang sang pendiri. Kemudian juga ada jaringan Pi adalah kombinasi dari kepentingan akademik dan juga pribadi. Dr. Nicholas dan saya mengenal satu sama lain jauh sebelum membangun Pinetwork, dan jadi dia selalu menjadi ilmuwan komputer yang keras, dari perangkat keras hingga teori dan atau sistem terdistribusi, merupakan pendahulu dari blockchain dan kemudian berinteraksi dengan komputer manusia. Kemudian saya juga seorang ilmuwan. Selama paruh kedua PhD saya di Stanford, saya juga tertarik pada interaksi komputer manusia. Jadi di sanalah Nicholas dan saya berkolaborasi selama bertahun-tahun dalam berbagai proyek dalam komputasi sosial, kemudian konsorsium dan membangun sistem berskala besar. Juga merancang untuk penskalaan komunikasi manusia dan produktivitas. Nah, kemudian di sini juga disebutkan kami juga menulis berbagai macam makalah bersama. Dan kemudian, nah di sini rekan-rekan, jadi di sini antara Dr. Nicholas dan juga Cheng Diopan itu sudah sangat lama sekali dalam menjalin kerjasama ya. Kemudian juga bisa kita simpulkan untuk Dr. Nicholas dan juga Cheng Diopan ini juga membuat semacam makalah bersama, kemudian berdua tertarik untuk kewirausahaan. Jadi kami menggabungkan semua minat ini menjadi satu, maka lahirlah Pinetwork. Itu adalah asal usul daripada proyek Pinetwork yang diselenggarakan atau bisa dikatakan dimotori oleh Cheng Diopan dan juga Dr. Nicholas. Nah, kemudian di sini juga banyak sekali informasi yang bisa kita ambil ya daripada Dr. Nicholas dan Cheng Diopan. Nah, oke rekan-rekan, di sini akan tidak memakan durasi ya. Saya rasa sekian dulu konten dari saya, dan mungkin di sini akan admin lanjutkan ke dalam sesi video berikutnya ya, atau part 2, karena di sini cukup panjang dan kita juga bisa mengulas atau mengambil berbagai macam informasi inti-intinya tentang wawancara podcast antara Dr. Nicholas Cheng Diopan ya. Ini cukup mantap sekali.
Dan jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Atau rekan-rekan juga bisa langsung mengunjungi daripada website podpack.com di sini ya. Sekian, terima kasih.